Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Sohibul Musibah, keluarga besar ini Bapak Marudin, Bapak Hamsari, kira semuanya dah. Keluarga besar almarhum Bapak Haji Saidi dan Ibu Hajah Ana. yang dalam marah-marah. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Afim Al-Kiram Al-Ustaz Haji Muhammad Abdullah As'ad Al-Hafidh dan Ustaz Muhammad Muzar Al-Hafidh, para tokoh masyarakat Pak Haji Ramdhani MM MAG, Bapak Gunaral, Bapak Sobari, Bapak Jenamu, dan yang lain-lain. Tadi nggak dikasih namanya, jadi saya nggak berani absen, takutnya nanti salah. Mudah-mudahan kalau saya dikasih absen tadi, saya mau bacain absennya saja, 15 menit kelar, nanti langsung tutup. Baik Bapak Ibu sekalian, bicara tentang kematian. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak mau percaya dengan omongan saya, karena saya belum pernah ngalami. Jadi kalau bicara tentang pernikahan, saya pernah menikah. Kalau bicara sunat, saya pernah sunat. Tapi kalau bicara tentang kematian, karena saya belum pernah mati, jadi tolong nggak usah dipercaya omongan saya. Tetapi yang terpenting, ketika ini bukan hadis, saya tadinya mau dalil juga saya takut. Mau dalil takut salah. Apalagi kalau di Kampung Baru mau dalil, Qurannya udah hafal semua di luar kepala, yang di dalam nggak ada yang nyangkut. Di luar semua, di dalam Quran, di dalamnya nggak ada. Jadi takutnya salah. Saya hanya mengutip satu makalah. Idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka mahmulun. Wa idza aradta umurad dunya fa'lam bi annaka ba'daha ma'zulun. Yang pertama, idza hamalta ilal kuburi janazatan. Ketika kalian mengantarkan jenazah ke kuburan, mengantarkan jenazah ke makam, fa'lam, maka ketahuilah bi annaka ba'daha mahmulun. Suatu saat nanti kalianlah yang akan dibawa. Wa idza aradta umurad dunya, jika kalian ingin urusan dunia, ingin kepentingan dunia, ingin jabatan di dunia, fa'lam bi annaka ba'daha ma'zulun, maka ingatlah setelah kalian peroleh jabatan itu, lama ataupun sebentar, ba'daha ma'zulun, pasti kalian akan turun atau diturunkan. Kita pun sama, hidup di dunia paling berapa lama? Katanya kalau ngikutin Nabi 63 tahun. Ada yang hari 62? Enggal. Kali ada yang 62, udah 62 359 hari. Nanti malam siap-siap. Hari ini kita Hari ini kita acara 40 hari berkirim doa untuk almarhumah. Ya mudah-mudahan aja bukan besok, ya kapan lagi gitulah. Karena kematian kan menjadi rahasia. Bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak-bapak duluan. Tapi yang terpenting, ketika ini, sekali lagi saya nggak mau bawa dalil, ini hanya satu makalah saja. Yang perlu diingat, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ketika hidup di dunia, hiduplah sesuka hatimu. Tetapi ingat, kehidupan yang kamu alami, yang kita rasakan saat ini, dan kehidupan kita yang kita lalui bersama, fa innaka mayyitun, kita pun akan mengalami kematian. Kapan datangnya nggak ada yang tahu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bi. Kemudian lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Kebaikan, lakukan kebaikan. Kalau memang mau berbuat kejahatan, ya buat aja kejahatan. Semua yang kita lakukan, fa innaka madziyun bi. Tetapi ingat, semua yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah apapun, siapapun.
Anak-anak pasti akan cinta dan sayang kepada orang tua. Orang tua pun akan sayang kepada anak. Tetapi ada waktunya. Kalau sudah wahbib masyita fa innaka mufariqu, kapanpun waktunya, dengan cara berpisah, apakah Allah yang menghendaki perpisahannya itu beda alam, ataukah masih sama-sama hidup tapi juga berpisah? Fa innaka mufariqu, kalian semua pasti akan dipisahkan. Dipisahkan oleh alam, dipisahkan oleh masa, dipisahkan oleh waktu dan oleh tempat. Kalau semuanya ini nanti terjadi, kapanpun waktunya datang tidak pernah kita ketahui. Kemudian kalaupun kita dipanggil, kalaupun kita datang, mestinya persiapan. Tidak perlu orang pintar, tetapi orang yang ngerti, orang yang alim. Kalau Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, karena Rasulullah menyatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, Ali itu ternyata menjadi pintunya pengetahuan. Orang-orang Yahudi mau mengetes, benar nggak Ali itu orang pintar. Ketika ditanya, yang biasa mungkin kita dengar, kalau disuruh memilih antara harta dengan ilmu, Ali milihnya mana? Ali selalu memilih ilmu. 100 orang yang datang bertanya dengan 100 jawaban yang sama, ilmu, tetapi dengan alasan yang berbeda. Tetapi ada satu lagi, ketika orang-orang Yahudi ingin mengetes kemampuan Ali bin Abi Thalib, orang-orang Yahudi bertanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kalau Rasulullah Muhammad itu menjadi kota pengetahuan, percaya saya. Tetapi kalau kamu menjadi pintunya pengetahuan, nah ini yang perlu saya pertanyakan, benar nggak kamu bisa? Kemudian maunya apa? Saya pengen ngetes, kamu mampu apa tidak? Akhirnya orang Yahudi bertanya, kalau kamu mampu, kalau kamu benar pintar, pasti kamu akan tahu jawabannya. Angka berapa? Jumlah angka berapa yang kalau dibagi angka 1 sampai 9 bisa? Angka berapa? Jumlah angka berapa yang kalau dibagi 1 sampai 9 ternyata bisa? Yang bisa dibagi angka 1 sampai 9. Kemudian Ali bin Abi Thalib kembali lagi sesuai dengan kecerdasannya, Ali bin Abi Thalib menjawab, sebelum saya menjawab pertanyaan kamu, saya akan bertanya dulu supaya jawabannya nanti ketemu dari jawaban kalian. Maksudnya jawaban Ali bin Abi Thalib adalah berupa pertanyaan, jawabannya nanti adalah dari jawaban orang-orang Yahudi tadi. Yang pertama, berapa hari dalam 1 minggu? Dijawab 7. Kemudian bulan dalam 1 tahun ada berapa? 12. Kalau hari dalam satu bulan jumlahnya 30. Kalau 7 dikalikan 12, kemudian dikalikan 30 hari, ternyata jumlahnya jumlahnya itu 2520. Angka itulah yang kalau dibagi 1, 2 sampai 9 ternyata bisa dibagi 1 sampai 9. Nah, kemampuan yang seperti ini secara lahiriah Ali bin Abi Thalib memiliki kemampuan, akalnya benar iya, tetapi ketawaduan Ali pun ternyata dimiliki. Ali bin Abi Thalib, contohnya ketika khusyuk dalam sholat itu, dulu yang sering kita dengar, ketika Rasulullah menguji Ali, wahai Ali, kalau kamu bisa sholat khusyuk, nanti akan aku hadiahi serban. Benar, ketika kecil Ali bin Abi Thalib sholat benar. Kemudian begitu selesai salam langsung ditanya, pilih yang mana Ali? Ali langsung nyebut serban yang warnanya apa. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib berperang, betisnya itu kena anak panah. Kemudian oleh pasukannya, anggota pasukannya, anak panah itu mau dicabut. Ali tidak mau, kemudian Ali sampaikan, cabutlah nanti ketika saya sholat. Cabutlah ketika saya sholat. Begitu sholat, kemudian anak panahnya dicabut, ternyata Ali tidak merasakan sakitnya anak panah dicabut dari betisnya. Kita bukan hanya anak panah, nyamuk aja, nyamuk ketika nempel di badan kita,
kayaknya udah ditepuk duluan. Bukan itu, bukan anak panah. Ketika kita sholat, orang ngomong kita dengar, orang ngomongin kita tahu, padahal kita lagi sholat. Apakah kekhusyuan ini yang kemudian kita akan coba pertahankan? Mestinya adalah bagaimana Ali belajar, Ali punya pengetahuan untuk meningkatkan kemampuannya, bukan secara lahiriah, tapi juga secara batin ternyata. Maka kalau tadi disampaikan oleh Pak Ramdhani, saya pernah diomelin sesepuh, Pak. Saya pernah diomelin sesepuh karena saya ternyata baru sanggup sampai ke 3 tingkat. Begitu sampai keempatnya, begitu sampai keempat ngambek, nggak mau ngomong. Ditanya kenapa nggak mau ngomong, dia nggak kenal saya. Dibilang nggak kenal saya. Akhirnya udah kita berkirim doa saja, kita kirim Al-Fatihah gitu saja. Begitu kirim, akhirnya datang lagi, kemudian menyebutkan kembali saya dari siapa. Alhamdulillah ketemu sampai 7. Jadi bukan hanya 4 tadi, bukan hanya 5 kuatnya, saya sudah sampai 7, Pak. Itu 7 turunan ya. Cuma itu masalahnya, kalau kita tidak pernah berkirim doa untuk mereka, khawatirnya ngambek tadi. Saya pernah menyebutkan dari kakek saya, kemudian yang saya sebut itu ternyata ibunya, ternyata salah. Nenek ke kakek kemudian disebut ibunya, padahal yang mestinya disebut dari kakek kemudian bapak dan seterusnya. Itulah makanya kenapa tidak saya sebutkan karena tidak tahu. Begitu sudah tahu, ngambek tadi karena dibilang nggak kenal saya. Akhirnya begitu sudah kenal, sudah dikirim setiap saat, barulah diajak ngobrol mau. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi ngomongnya apa saya nggak tahu. Oh yang ngelantur kemana aja dah. Yang penting tadi sudah saya sampaikan sedikit dari pesannya tadi. Takutnya kelamaan tadi. Oh dia tadi ngomongnya 5 menit aja Pak. Ya udah 5 menit ini kelewatan. Setengah jam. Enggak, saya nggak kuat berdiri. Saya nggak kuat berdiri. Kalau duduk saya berani setengah jam, tapi kalau berdiri paling 2,5 menit. Ini aja barangkali sekali lagi ketika kita memperingati 40 hari wafatnya almarhumah, yang perlu menjadikan pelajaran buat kita adalah ismasita wa innaka mayyitun tadi, yang hidup semuanya akan mati. Wa'mal masita wa innaka mazziyun, semua yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan. Wahbib masita wa innaka mufariqu, apapun yang kita cintai, siapapun yang kita sukai, pasti kita akan berpisah dengannya. Kapanpun waktunya, kita bersiap-siap saja. Maka kalau yang terakhir, kemudian Ibrahim bin Adham, seorang sufi, mengatakan ra'aitul qabra mukhisan wa laisa li munisan. Aku lihat kuburan itu menakutkan, serem. Ketika datang rame-rame, tapi kemudian ditinggal sendiri, yang lainnya pergi. Tidak ada yang dibawa. Maka kemudian kalau dikatakan idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah, inilah nanti yang dibawa. Kemudian kita kadang kalau mati berarti nanti sudah enak ya, nggak ada sholat lagi. Ternyata salah. Kalau sudah mati apa ada mikirin sholat lagi? Mikirin. Karena kita aja merasa kalau sudah mati nanti bebas, nggak ada sholat lagi. Bukan, nggak ada, tetap ada. Suatu saat di Maroko atau di Yordania ya, ketika ada orang meninggal kemudian menggali kubur, ternyata di sebelahnya itu yang mau digali itu bolong, nembus ke galian sebelahnya. Ternyata di tempat itu loh, ada orang sholat di sini. Ternyata orang yang meninggal pun kalau dia membawa amal yang baik, di dalam kuburan masih ibadah. Manfaat apa enggak untuk mereka? Manfaat untuk mereka. Jangan terpikir kemudian manfaatnya untuk kita sendiri, bukan. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, mereka juga jawab kok. Sunnahnya mengucapkan salam, tapi menjawab salam kan wajib. Apa orang meninggal nggak jawab? Jawab. Cuma kita saja nggak dengar. Kalau kita dengar bukan kabur lagi, langsung ambruk di tempat. Nggak sempat lari, pasti ambruk di tempat.
Ra'aitul qabra muhisan wa laisa li munisan. Kuburan itu menakutkan, tapi kenapa saya datang ke sini kok nggak punya teman? Maka kalau kemudian setelah khataman Quran, doanya selalu Allahumma jalil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa. Wa fil qabri itu doanya, udah temennya aja. Temennya Quran itulah jadikan teman nanti ketika ada di dalam kubur. Kemudian ada lagi yang mengingatkan orang di malam pertama dimakamkan itu seperti pengantin baru. Satu sama lain itu masih ragu. Diapain ini gitu loh. Ini kan diapain ya? Ya kalau udah kenal sih mungkin, kalaupun udah kenal juga pemanasannya lama gitu. Walaupun sudah kenal, tapi apalagi ini tumben begitu ketemu ternyata malaikat kok. Ini juga kok serem semua. Ada yang serem katanya. Ada yang serem, kemudian ada ternyata yang menyenangkan. Melihat itu senang. Nah kemudian munisan tadi nggak punya teman. Nah temannya apa? Amal ibadah kita iya, bacaan Quran kita iya. Kemudian bersalawat apa enggak? Bersalawat itulah nanti yang akan menjadi teman kita ketika di dalam kuburan. Maka biasanya ada orang yang kemudian mengamalkan di malam pertama orang yang meninggal itu keluarganya mengadakan sholat hadiah, melakukan sholat untuk jenazah, untuk orang yang meninggal, sholat hadiah istilahnya. Tujuannya apa? Untuk menemani malam pertamanya jenazah yang sudah kita masukkan ke liang lahat itu. Ra'aitul qabra muhisan wa laysa li munisan. Ra'ait yang kedua, ra'aitu tariqa tawilan wa laysa li zadan. Aku lihat jalan itu panjang, sungguh jauh. Wa laysa li zadan, tapi saya tidak memiliki bekal. Maka bekal yang dibutuhkan adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketakwaan kita itulah yang menjadi bekal kita datang ke kuburan. Kemudian yang ketiga, ra'aitul jabbara qadhiyan wa laisa li hujjatan. Yang aku lihat bahwa Allah itu nanti yang akan mengadili kita semuanya. Wa laisa li hujjatan. Tapi kenapa saya tidak memiliki